Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan rekan-rekan semuanya serta anak-anakku. Nah, bertemu lagi dengan saya Yahratul Milati di Studio Karya. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai proses busana industri. Nah, di mana dalam proses busana industri di sini akan memiliki spesifikasi cara pengerjaan busana industri yang berbeda dengan pada busana butik. Nah, mau tahu seperti apa informasinya? Yuk ikuti terus video dari saya bersama saya Yahratul Milati di Studio Karya. Pada marker layout busana secara industri di sini nanti berbeda dengan marker layout pada busana butik juga. Nah, di mana dalam marker layout busana industri bisa dilakukan dengan CAD atau komputer, bisa juga dilakukan dengan manual ataupun juga dengan langsung menjiplakkan pola ke atas bahannya. Nah, marker layout merupakan rancangan bahan untuk penggelaran bahan. Marker layout pola memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu merencanakan layout secara seekonomis atau seefisien mungkin. Kemudian yang kedua, memotong lembaran bahan pola secara efisien sesuai dengan lembar kerja atau tertib kerja yang sudah dirancang. Kemudian, nah pada bagian penataan pola di sini nanti pola disesuaikan dengan arah seratnya. Kemudian bagaimana teksturnya, berbulu ataukah tidak. Kemudian bagaimana motifnya. Nah, pada marker pola di sini ini nanti dibuat jangan sampai ada kesalahan ketika cutting. Nah, kemudian tujuan marker layout yang ketiga yaitu mempunyai sisa bahan yang lebih banyak jika memungkinkan. Nah, paham ya anak-anak serta rekan-rekan semuanya? Kemudian untuk panduan perencanaan marker layout, di mana dalam panduan perencanaan marker layout yang pertama yaitu pemeriksaan pola atau pengecekan pola, di mana dalam semuanya marker layout pengecekan pola itu sangat penting sekali, sehingga pola dicek satu persatu apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian yang kedua, memisahkan lembaran pola yang dipotong satu kali. Nah, sehingga nanti ketika pada pemotongan akan dipahami dan akan menghindari kesalahan ketika memotong. Jadi antara pola yang dipotong satu kali, pola yang dipotong dengan dua kali, pola yang dipotong 3 kali ataupun 4 kali dipisahkan masing-masing. Kemudian pada perencanaan marker layout yang ketiga yaitu pemeriksaan bahan tekstil. Nah, di sini memiliki fungsi untuk mengetahui apa ada hal yang tidak boleh dilakukan ketika meletakkan pola di atas bahan itu. Artinya, apakah ada motif yang memang harus dihindari, ataukah bagaimana menyatukan motif atau membuat yang biasa kita sebut dengan menyanggitkan motif. Artinya motifnya bertemu dan pas sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengurutkan lembaran pola, di mana pola diurutkan dari pola yang paling besar, kemudian yang paling rumit, kemudian pola lembaran yang berupa lengkungan diletakkan di tempat yang bisa memungkinkan atau yang paling memungkinkan. Kemudian lembaran kecil diletakkan di antara pola-pola lembaran besar. Dan yang kelima yaitu meletakkan pola pada kain dengan arah serat mulai dari pinggir ke arah dalam. Nah, dimana di sini nanti akan kita temukan bagaimana meletakkan pola secara benar. Nah, yang keenam yaitu semua potongan pola harus sudah selesai diletakkan. Artinya tidak ada satupun potongan pola meskipun itu kecil yang bercacar atau yang terlupakan tidak diletakkan. Paham ya teman-teman dan rekan-rekan semuanya?
mencocokkan kain bergaris dan berkotak. Nah, di sini jika pola tidak akurat dari awal atau tidak dicocokkan dari awal pada bagian ketika bahan dilebarkan, maka saat dijahit juga tidak akan cocok. Nah, bahan bergaris dan berkotak harus dicocokkan pada garis sambungannya, bukan pada garis jahitannya atau potongannya, ya. Letakkan bagian kain yang baik menghadap ke atas sehingga bagian motifnya terlihat dengan jelas untuk dicocokkan, sehingga nanti motifnya akan tepat sesuai dengan yang diharapkan. Meletakkan pola untuk garis horizontal yang sejajar atau seimbang. Nah, pada peletakan pola untuk garis horizontal yang sejajar atau seimbang di sini perlu beberapa hal yang diperhatikan. Yaitu yang pertama, buat tanda pada serat di sudut yang tepat pada garis. Kemudian yang kedua, mulailah dengan posisi keliman pada gaun, rok, ataupun blus atau busana yang akan dibuat pada seluruh lembaran pola yang sesuai. Beri tanda yang jelas pada bagian polanya. Jika ada kupna dada atau sambungan samping, maka dicocokkan dahulu dari garis keliman ke arah atas hingga posisi kupna dada. Hal ini nanti akan meyakinkan bahwa hampir semua sambungan pinggiran cocok. Paham ya anak-anak serta rekan-rekan semuanya? Untuk persiapan alat dan bahan dalam marker layout busana secara industri, seperti apa alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, kita ke alat yang dibutuhkan dulu untuk pembuatan marker layout secara industri. Nah, alat yang digunakan diantaranya yaitu kertas, dimana kertas di sini ini nanti ada beberapa jenis: alat tulis, lem, gunting, serta skala. Nah, nanti skala akan memiliki fungsi untuk membuat replika kecilnya dari pola yang sebenarnya. Dan bahan yang digunakan untuk membuat marker layout busana secara industri yaitu kertas payung. Nah, ini bisa kita siapkan sesuai kebutuhan. Panjang dan lebarnya disesuaikan dengan panjang dan lebar bahan pada bahan yang akan diletakkan polanya. Kertas doslah, dimana kertas doslah ini nanti kita bisa memerlukan satu saja atau sesuai kebutuhan juga. Nah, kertas doslah di sini ini nanti memiliki fungsi untuk menjiplak pola. Dan bahan selanjutnya yang kita perlukan yaitu karton. Nah, kita memerlukan satu karton saja. Karton di sini nanti memiliki fungsi tempat untuk menjiplak pola atau alas yang digunakan untuk menjiplak pola yang akan digunakan. Kemudian plastik. Nah, plastik di sini kita menyediakan dua plastik, di mana plastik memiliki fungsi untuk tempat menggrading. Artinya, plastik yang digunakan untuk meletakkan pola asli dan plastik yang satunya digunakan untuk meletakkan atau menyimpan pola yang hasil sudah digrading. Paham ya rekan-rekan serta anak-anak semuanya? Nah, ada 4 cara dalam membuat marker. Yang pertama yaitu marker dibuat di atas kertas koran. Kemudian yang kedua, marker langsung dibuat di atas kain polos. Sedangkan yang ketiga, marker langsung dibuat di atas bahan tekstil untuk produksi. Kemudian yang keempat yaitu marker dengan CAD atau yang biasa disebut dengan komputerisasi. Nah, tadinya kita sudah membuat marker layout busana secara industri. Nah, bisa jadi suatu saat nanti kita akan memproduksi busana dengan model yang sama. Nah, maka marker layout yang sudah kita buat tadi kita simpan dan kita jadikan master. Nah, pada master marker ini nanti kita simpan dengan baik
dengan cara bisa digulung atau juga bisa dimasukkan di dalam plastik kemas atau juga bisa digantung. Bisa juga dengan disimpan di dalam flash disk jika marker layoutnya menggunakan sistem CAD atau komputerisasi. Kriteria mutu hasil marker layout. Nah, ada beberapa kriteria mutu atau kualitas hasil dari marker layout, yaitu pembuatan marker dibuat dengan teliti, di mana nanti tidak ada satupun pola yang tercecer sehingga sesuai dan akan menghemat waktu ketika proses cuttingnya. Kemudian supaya tidak terjadi pemborosan bahan. Nah, di mana di sini prinsip perusahaan atau prinsip suatu garment berkaitan sekali dengan hal ini. Pemborosan bahan itu sangat tidak diinginkan karena nanti akan meningkatkan dari jumlah ongkos produksinya. Kemudian jumlah yang diproduksi sesuai dengan order dan size yang diharapkan atau diinginkan oleh bayarnya. Paham ya rekan-rekan serta anak-anakku semuanya? Demikian tadi informasi yang saya sampaikan mengenai proses marker layout busana secara industri. Oke, ikuti terus video-video berikutnya dari saya bersama saya Yahratul Milati di Studio Karya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.